Apa kabar sobat Sigi TV? Kali ini saya akan kembali membagikan berita yang sedang update di media sosial. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah berita yang kemarin viral, yaitu keluarnya surat dari pengurus ranting NU di salah satu desa di Kabupaten Malang. Ya, jadi ini beritanya yang saya ambil dari suaramalang.id. Ini yang menarik ya. Jadi berita ini sempat beredar di media sosial. Jadi isi suratnya ini sempat beredar di media sosial. Nah, ini adalah beritanya, coba kita lihat kayak apa beritanya ya. Jadi lokasinya itu di Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Nah, ini adalah isi suratnya. Coba kita simak seperti apa isi suratnya ya. Nah, ini saya ambil dari kompas.com. Ya, yang diberi judul ini. Duduk perkara surat penolakan gereja yang sempat beredar di Malang. Diselesaikan melalui mediasi. Nanti untuk mediasi kita bahas berikutnya. Sekarang kita lihat dulu isi suratnya ya. Nah, ini mungkin jelas ya. Jadi ada 4 poin di sini ya. Yang pertama, menolak pendirian rumah doa atau gereja di RT 47 RW 14 Dusun Sumbersari, Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan. Poin yang kedua, meminta kepada Kepala Desa Sumberjo untuk tidak memberikan rekomendasi pendirian rumah doa atau gereja di RT 47 Dusun Sumbersari, Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan. Yang ketiga, panitia pembangunan untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan rumah doa atau gereja di RT 47 RW 14 Dusun Sumbersari, Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan. Nah, yang empat yang menarik ini ya. Jadi demi keharmonisan, kenyamanan, dan keamanan bersama agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini saya juga akan mengutip pernyataan dari pengurus besar PBNU terhadap kasus ini. Jadi yang diberitakan atau dilansir oleh CNN.com yaitu Ketua PBNU, yaitu ini ya, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur menyatakan tidak ada penolakan sepihak dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama atau PRNU terkait pembangunan gereja Senjawi Wetan di Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia. Jadi Gus Fahrur itu menyatakan bahwa tidak ada penolakan sepihak ya. Beliau mengatakan seperti ini, tidak ada penolakan sepihak, hanya soal komunikasi saja dan sudah diselesaikan. Nah, jadi pernyataan ini dibuat oleh beliau pada tanggal 8 Maret ya. 8 Maret ya. 8 Maret. Dan kasus ini rupanya sudah dimediasi juga. Ini saya ambil dari detik.com. Jadi kasus penolakan pembangunan gereja di Sumberjo di Kabupaten Malang ini sudah dimediasi. Jadi ini adalah isi surat mediasinya, hasil dari mediasinya yang dilakukan pada tanggal 17 Januari. Ya, artinya kalau kita lihat kronologi atau timeline waktu di sini, pernyataan dari Ketua PBNU Gus Fahrur tadi sudah terlambat ya, jadi berselang sekitar hampir 1,5 bulan gitu ya. Jadi hasil mediasi tersebut yang pertama adalah menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan pembangunan rumah doa tersebut di atas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua, pemerintah desa akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak yang membidangi masalah tersebut di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Coba kita perbesar ini. Nah, ini ya. Ini adalah hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak Pepadan Sumbersari GKJW Jemaat Suwaru yang berada di RT 04 RW 014 pada tanggal 17 Januari bertempat di Balai Desa Sumberjo. Nah, tertanggal pada tanggal 17 Januari. Dan surat hasil mediasi ini dikeluarkan pada tanggal 21 Januari. Nah, ini menarik ya.
Jadi isi hasil mediasi ini selaras dengan surat penolakan PRNU yang sudah dilansir sebelumnya dan sempat viral di media sosial dan menjadi bahan berita di media online. Ya, ini dilansir dari Detik Jatim, mediasi terjadi pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Desa Sumberjo. Nah, intinya sih tetap ya menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan pembangunan rumah doa tersebut di atas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini menarik, ternyata meskipun sudah dimediasi, proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, kabarnya masih menunggu proses koordinasi antara pemerintah desa dengan kabupaten dan tentunya juga dengan forum kerukunan umat beragama. Nah, sekarang bolanya kan ada di pemerintah kabupaten atau Pemkab dengan FKUP. Nah, biasanya kalau sudah sampai ke sana, nah itu butuh waktu, nggak sebentar gitu, karena pasti terjadi proses negosiasi atau proses-proses bargaining untuk bisa keluar surat izin tersebut. Nah, ternyata PR-PR seperti ini masih menjadi persoalan kita yang sebenarnya tidak pernah hilang begitu saja. Ini yang sungguh memprihatinkan sebenarnya. Karena di negara demokrasi seperti Indonesia, di mana kebebasan untuk beribadah dan beragama itu mendapatkan penolakan atau mendapatkan pembatasan justru bukan dari negara, tapi dari komunitas-komunitas yang kebanyakan sih komunitas lokal ya. Karena kalau kita bicara secara umum gitu, secara nasional, seperti yang diungkapkan oleh Ketua PBNU Ahmad Fahrul Razi ini, sikap dari PBNU sendiri tidak seperti itu. PBNU sendiri secara terbuka memang menghargai keberagaman dan memberikan keleluasaan kepada umat agama non-muslim untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Ya pastinya hal seperti ini selalu ada ya, ada anak-anak nakal di sebuah keluarga. Setelah surat penolakan terhadap pendirian pembangunan gereja di Kabupaten Malang itu viral di media sosial dan menjadi berita di media online, jadi pengurus ya ini ya, pengurus ranting NU ya desa jadi jadi pengurus ranting NU di desa Sumberjo tersebut menarik surat tersebut. Pastinya ini juga ada intervensi juga dari PBNU ya. Karena PBNU juga nggak mau malu dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi ini Ketua Pengurus Ranting NU Desa Sumberjo ya, Kohlil Bahri mengatakan bahwa surat penolakan itu dibatalkan berdasarkan mediasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang ya. Dan dia menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur lagi karena kita serahkan kepada FKUP. Menurut Khalil Bahri, kenapa pihak pengurus ranting NU Desa Sumberjo itu melayangkan penolakan, itu karena ada dasar masukan dari masyarakat. Ini alasan klise lah kalau ini ya. Lalu mengklaim masyarakat sebagai pihak yang berkeberatan. Ya, sekarang coba kita kembali kepada isi surat dari tadi ya, isi suratnya tadi. Ini menarik menurut saya, isi suratnya ini ya. Ini saya, ya, ini isi suratnya. Ini adalah isi surat dari PRNU Kabupaten Malang ya. Jadi poin keempat itu dikatakan begini. Demi keharmonisan, kenyamanan, dan keamanan beragama agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya akan menyorot tentang alasan di poin keempat tadi ya. Coba saya akan ambil dari berita tulungagungtimes.com. Jadi Gus Durian
ungkap hasil mediasi kasus penolakan pembangunan gereja di Gedangan, Malang ya. Berita ini dilansir pada tanggal 9 Maret 2023. Jadi pada poin 4 tadi seperti yang saya sebutkan di muka bahwa alasan dari pihak PRNU setempat itu menolak pembangunan gereja karena akan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kerukunan umat beragama. Nah, pastinya ini harus kita telaah dengan lebih dalam lagi. Apakah sebuah gereja ataupun rumah ibadah non-muslim itu bisa mengganggu kerukunan umat beragama? Itu adalah pertanyaan ya. Yang kedua, apakah pembangunan rumah ibadah itu bisa mengganggu kenyamanan? Itu pertanyaan lagi. Kemudian yang ketiga, apakah pembangunan rumah ibadah itu bisa mengganggu keamanan? Ya, itu pertanyaan juga. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya berkecamuk dalam otak saya. Kenapa pembangunan rumah ibadah menjadi sebuah hal yang membahayakan bagi lingkungan? Ya, kalau kita bicara soal keamanan misalkan, tanpa ada gereja baru pun keamanan juga tidak bisa dijamin 100% meskipun itu di wilayah dengan mayoritas Islam. Ya. Kemudian juga soal kenyamanan, misalkan tanpa kehadiran gereja misalkan di wilayah yang bermayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam, kenyamanan juga tidak dijamin 100%. Sehingga akhirnya kan muncul juga kenapa bangunan-bangunan atau wilayah yang dekat dengan masjid itu harganya turun. Ya artinya apa di situ? Tidak ada kenyamanan dari penghuni di sekitar masjid ya. Nah, kalau kayak seperti ini, siapa sih pengurus ranting NU itu mengatakan dengan alasan kenyamanan, ya mestinya pengurusnya harus banyak jalan-jalan tuh biar bisa melihat di wilayah lain. Yang membuat saya agak miris ya, dipakainya kata keamanan dalam alasan penolakan pembangunan gereja Kristen Jawi Wetan tersebut. Karena kalau kita bicara keamanan berarti artinya apa? Apakah kehadiran gereja baru ini akan membuat lingkungan menjadi kacau, terancam, atau akan menimbulkan kerusuhan gitu kan? Kalau kita bicara keamanan, artinya kan di situ kehadiran gereja tersebut bisa memicu resiko-resiko keamanan ya. Misalkan kalau kita bicara seperti yang terjadi di Papua, kan kita kenal dengan namanya GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Nah, apakah gereja baru ini akan berperilaku seperti framing yang dilakukan oleh pengurus ranting NU ini ya, akan mengacaukan keamanan setempat? Ya, misalkan keamanan itu kan luas, bisa aja yang paling ringan seperti pencurian, yang kedua yang agak lebih berat lagi perampokan, atau yang paling berat misalkan pembunuhan. Apakah kehadiran gereja baru ini akan menimbulkan resiko-resiko keamanan seperti itu? Nah, ini perlu kita pertanyakan. Kalau menggunakan alasan keamanan ya nggak usah jauh-jauh lah. Di masjid aja sering kita dengar ada sandal hilang ataupun ada kotak infak yang dicuri. Ya, artinya apa? Faktor atau resiko keamanan itu bukan dari luar masjid, tapi justru juga ada dari dalam masjid itu sendiri. Nah, kalau kita itu berpikir jujur ya harus mengakui itu gitu ya. Jadi kalau kehadiran gereja baru diidentikan dengan keamanan atau akan menimbulkan risiko keamanan, saya pikir itu patut kita pertanyakan apakah tidak boleh ada gereja baru lagi. Karena menurut keterangan dari PRNU ini, kalau gereja baru atau rumah ibadah non-muslim yang lain itu bisa menimbulkan ancaman keamanan. Nah, kan justru sebaliknya ya, kalau kita lihat selama ini gereja-gereja lah justru yang tidak aman.
Tentu kita ingat bom Surabaya yang istilahnya jauh dari kerumunan masyarakat aja bisa kena bom. Jadi yang menjadi pemicu kekacauan atau kerusuhan itu justru bukan dari pihak gereja, tapi di luar gereja. Dan di sini gereja menjadi target atau menjadi objek untuk dirusak. Yang artinya kalau ada pengerusakan atau persekusi, gereja sendiri yang mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan masjid dalam soal keamanan. Nah, tapi saya melihat bahwa ada upaya-upaya yang menarik juga nih dari masyarakat sipil, elemen masyarakat sipil, yaitu dari Gus Durian ya. Mereka berusaha mendampingi berbagai pihak agar kasus ini tidak berlarut-larut ya. Jadi semua bisa memenuhi haknya untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Menurut Gus Durian, kronologi penolakan pembangunan gereja di Sumberjo, Kabupaten Malang ini dimulai pada tanggal 19 Desember tahun 2022, di mana Pepandan Sumbersari itu sudah melakukan permohonan izin pendirian dan sudah disetujui juga oleh 90 warga setempat. Ya, artinya masyarakat di sekitar gereja itu tidak bermasalah gitu kan. Ya kalau mereka merasa itu bermasalah atau bisa mengancam keamanan mereka, pastinya tidak akan disetujui atau mereka tidak akan memberikan tanda tangannya. Nah, jadi lebih lanjut dari pihak Presiden juga mengatakan bahwa jumlah tersebut sebagai pemenuhan syarat mendirikan tempat ibadah sesuai SKP 2 Menteri, namun beberapa warga menolak. Penolakan itu disertai surat dari pengurus ranting NU Sumberjo. Nah, memang di sini ada yang bermain ya, dan mereka menggunakan ormas NU setempat sebagai cara untuk menolak kehadiran gereja atau pepandan atau rumah doa GKJW tersebut. GKJW itu di wilayah Sumberjo, Kecamatan Gedangan. Nah, setelah beberapa kali mediasi, akhirnya disepakati bahwa PCNU dan masyarakat berkomitmen mengawal dan menyelesaikan kasus itu secara keluargaan dan saling menjaga persatuan sesuai amanah konstitusi ya. Semoga ini bisa berjalan lancar, tidak ada kericuan-kericuan yang sebenarnya kontraproduktif bagi kehidupan bangsa dan negara kita.